Di ufuk timur Pulau Papua, berdirilah sebuah gunung yang gagah sekaligus misterius. Orang-orang menyebutnya Gunung Cicloop, sebuah benteng alam yang membentang dari Teluk Yotefa hingga Danau Sentani. Dari kejauhan, puncaknya tampak seperti mata raksasa yang selalu mengawasi tanah Papua. Itulah sebabnya masyarakat kuno percaya, gunung ini bukan sekadar tumpukan batu dan pepohonan, melainkan tempat bersemayam para dewa yang tidak pernah tidur. Konon, ribuan tahun lalu, sebelum manusia mengenal api dan senjata, Gunung Cicloop adalah tempat sakral yang dijaga oleh makhluk langit. Di sanalah para dewa turun ke bumi untuk mengatur keseimbangan antara manusia, hewan, dan alam. Gunung itu memiliki energi yang disebut napas bumi, sumber kekuatan yang menghidupkan hutan, sungai, dan segala kehidupan di sekitarnya. Cerita rakyat dari suku-suku tua di sekitar Jayapura menyebut, di dalam perut gunung terdapat kerajaan rahasia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Kerajaan itu diperintah oleh dewa tua bernama Maironi, sosok berwajah cahaya yang menjaga keseimbangan alam Papua. Ia memiliki pasukan roh penjaga yang disebut Mande, makhluk yang bisa menjelma menjadi angin, kabut, atau binatang buas. Maironi dan para dewa lain menetapkan satu hukum suci bagi manusia, jangan pernah menodai puncak Cicloop. Karena puncaknya adalah tempat bersemayam para arwah suci, tempat di mana bumi dan langit bersatu. Tetapi, seiring waktu, manusia mulai lupa. Mereka menebang pohon-pohon sakral, berburu tanpa izin leluhur, dan mendaki ke puncak dengan kesombongan. Sejak saat itulah, Gunung Cicloop tak pernah lagi tidur dengan tenang. Banyak kisah mistis terjadi di gunung ini. Para pendaki yang mencoba menembus hutan di lerengnya sering mendengar suara seruling dari arah kabut. Ada pula yang mengaku melihat bayangan sosok tinggi berpakaian bulu burung cendrawasih berjalan di antara pepohonan, hilang lalu muncul kembali dalam sekejap. Beberapa warga lama di wilayah Sentani percaya, sosok itu adalah penjaga gunung, makhluk gaib yang hanya muncul saat manusia melanggar pantangan. Menurut kisah tua yang diturunkan dari generasi ke generasi, Gunung Cicloop pernah bergetar hebat karena kemarahan para dewa. Pada masa itu, penduduk di lembah menebang hutan tanpa ritual adat. Mereka mengambil batu dari sungai suci untuk membangun rumah, dan tanpa sadar, mereka telah merusak tempat bersemayam roh penjaga air. Malam itu, petir menyambar tanpa henti, hujan deras mengguyur hingga tanah longsor menutup jalan menuju lembah. Orang-orang menganggap itu sebagai tanda bahwa para dewa sedang murka. Namun di balik kemarahan itu, tersimpan pesan yang dalam. Gunung Cicloop adalah pengingat bahwa manusia hanyalah tamu di rumah alam. Ia adalah simbol kekuatan dan kasih sayang leluhur, tempat di mana dunia manusia dan dunia roh saling bersentuhan. Di banyak kisah adat, diceritakan bahwa setiap daun yang jatuh dari puncak gunung membawa pesan bagi mereka yang mau mendengar. Bila hutan itu menangis, maka bencana akan datang. Beberapa peneliti modern memang menganggap kisah para dewa itu hanya mitos. Tapi bagi masyarakat adat Papua, Cicloop bukan sekadar gunung. Ia adalah ibu yang memberi kehidupan. Di dalamnya mengalir sungai-sungai yang menjadi sumber air bagi ribuan orang. Di punggungnya hidup ribuan spesies burung, serangga, dan tanaman langka yang tak ditemukan di tempat lain. Itulah sebabnya, setiap kali kabut turun menutupi puncaknya, orang-orang tua berbisik lirih, seolah berbicara kepada sang dewa, memohon agar gunung itu tetap damai. Ada pula kisah seorang pemburu yang tersesat di hutan Cicloop. Ia mengaku berjalan berhari-hari tanpa bisa menemukan jalan keluar. Hingga pada suatu malam, ia melihat cahaya biru menuntunnya menuju sungai kecil. Di tepi sungai itu, berdiri seorang wanita berwajah tenang mengenakan pakaian dari daun. Wanita itu tidak berbicara, hanya menunjuk ke arah lembah. Keesokan harinya, pemburu itu mendapati dirinya sudah berada di tepi desa. Sejak saat itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi berburu di gunung itu. Masyarakat percaya, wanita itu adalah roh pelindung Cicloop. Kisah lain menyebutkan, di malam tertentu ketika bulan purnama menggantung di atas puncak, akan tampak kilatan cahaya aneh berwarna keemasan. Banyak yang meyakini, itu adalah cahaya dari pintu gerbang para dewa yang terbuka sesaat untuk memeriksa dunia manusia. Siapapun yang melihatnya dianggap akan mendapatkan penglihatan tentang masa depan, tapi dengan syarat, ia harus menjaga rahasia itu seumur hidupnya. Gunung Cicloop kini menjadi cagar alam yang dilindungi. Namun bagi para tetua adat, perlindungan sejati bukan datang dari hukum manusia, melainkan dari rasa hormat terhadap alam dan leluhur. Mereka percaya, selama manusia masih mengingat kisah para dewa di gunung ini, maka tanah Papua akan tetap subur dan diberkati. Tapi bila lupa, maka roh-roh lama akan bangkit dan mengembalikan keseimbangan dengan caranya sendiri. Di balik kabutnya yang tebal dan lembah-lembah sunyi, Gunung Cicloop tetap menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ia seperti penjaga yang diam tapi selalu waspada. Ia menyaksikan manusia datang dan pergi, hutan ditebang lalu tumbuh kembali, sungai kering lalu mengalir lagi. Gunung ini seperti memiliki kesadaran sendiri. Karena itulah, masyarakat menyebutnya rumah para dewa yang tak pernah tidur. Dan hingga hari ini, setiap kali angin dingin bertiup dari arah puncak, orang-orang di bawah lembah Sentani tahu, para dewa sedang berjalan di atas awan. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan, jangan pernah melupakan asal mula kehidupan.
Jadi, saat kamu berkunjung ke Jayapura dan menatap puncak Ciklop yang diselimuti kabut, ingatlah bahwa di balik keindahannya ada kisah panjang tentang cinta, kemarahan, dan kesucian alam. Gunung itu tidak sekadar batu yang berdiri di ujung langit, tetapi simbol dari kehidupan yang abadi. Ia menatap manusia dengan mata yang tak pernah tertutup, menjaga tanah Papua dari masa lalu hingga masa depan. Jika kamu percaya bahwa alam memiliki jiwa, maka Gunung Ciklop akan berbicara kepadamu dengan caranya sendiri. Mungkin lewat desir angin, mungkin lewat kicau burung yang lewat di pagi hari, atau mungkin lewat keheningan malam yang terasa seperti doa. Karena di sanalah, para dewa masih bersemayam, menjaga bumi yang kita pijak dengan mata yang tidak pernah terpejam. Sahabat Facebook Tante Yuni yang berbahagia, jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya bahwa Gunung Ciklop benar-benar menjadi tempat tinggal para dewa? Yuk, bantu bagikan kisah ini agar semakin banyak yang mengenal legenda luar biasa dari tanah Papua. Jangan lupa juga untuk like dan follow Facebook Tante Yuni agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah legenda Nusantara lainnya yang penuh misteri dan makna.